Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bu Siska dan grader untuk proyek PPD ini. Perkenalkan kami dari kelompok 10 MA 2271 pengantar persamaan diferensial akan mempresentasikan proyek kami untuk memenuhi tugas di mata kuliah ini yang berjudul pemodelan matematis pengembalian dana beasiswa. Anggota kelompok kami adalah yang pertama Aditya Rafael Andi Sigit 1122020, Yara Nistrina Arich 1122038, Muhammad Sabri Febrian 1123026, selanjutnya Muhammad Rafil Fadil 1123030, ada Chandra Hadi Wijaya dengan NIM 1123040 dan Tasya Azhara Putri Arini dengan NIM 1123049. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek ini. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP memberikan beasiswa pasca sarjana yang mencakup berbagai biaya dengan kewajiban penerima untuk mengabdi di Indonesia setelah lulus nantinya. Jika kewajiban ini dilanggar oleh para penerima, penerima harus mengembalikan seluruh dana yang telah diberikan dari negara. Untuk menganalisis masalah ini akan digunakan persamaan diferensial untuk memodelkan pertumbuhan dana dan pelunasan hutang sehingga dapat memperkirakan total pengembalian serta mengevaluasi skema cicilan, termasuk pengaruh bunga dan pelunasan lebih awal. Dan berikut adalah rumusan masalah dari proyek kami. Yang pertama, bagaimana membentuk model persamaan diferensial yang menggambarkan pertumbuhan nilai dana beasiswa dengan asumsi bunga kontinu, serta bagaimana solusi umum dari model tersebut. Yang kedua, bagaimana menyusun dan menyelesaikan persamaan diferensial untuk memodelkan saldo hutang yang dibayarkan dengan cicilan tetap dan suku bunga. Yang ketiga, berapakah estimasi besarnya cicilan tahunan yang diperlukan? Yang keempat, bagaimana menentukan besar sisa hutang yang harus dibayarkan jika peminjam memutuskan untuk melakukan pelunasan seluruh sisa hutang sebelum waktu kontrak berakhir? Dan yang kelima, apakah terdapat keuntungan finansial signifikan dari pelunasan hutang lebih awal dibandingkan dengan mengikuti jadwal cicilan hingga akhir masa kontrak? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tasya Azhara Putri Arini dengan NIM 1123049 akan menjelaskan mengenai metode pemodelan. Dalam proyek ini digunakan pendekatan pemodelan berbasis persamaan diferensial untuk menganalisis dinamika beasiswa yang diberikan oleh LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan bagaimana mekanisme pengembaliannya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan perubahan nilai secara kontinu terhadap waktu, terutama pada sistem yang melibatkan bunga. Model yang dibangun terdiri dari dua bagian utama, yaitu model pertumbuhan dana dan model pengembalian dana dengan cicilan. Selanjutnya mengenai estimasi dana beasiswa awal. Dalam proyek ini digunakan asumsi beasiswa menempuh di Los Angeles, Amerika Serikat dengan durasi studi selama 2 tahun atau 24 bulan. Dengan komponen dana yang diperhitungkan meliputi biaya hidup, tunjangan buku, dan asuransi kesehatan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, biaya hidup di Los Angeles, Amerika Serikat per bulan yaitu di kisaran 2.200 US dollar. Dengan durasi studi selama 24 bulan, maka perhitungannya akan menjadi 2.200 US dollar dikali 24 menghasilkan 52.800 US dollar. Dengan asumsi kurs pada saat ini yaitu sebesar 16.900 rupiah per US dollarnya, maka diperoleh 52.800 US dollar dikali 16.900 rupiah sama dengan 892.320.000 rupiah. Yang kedua, tunjangan buku diberikan sebesar 10 juta per tahunnya, maka untuk durasi studi selama 2 tahun diperoleh 20 juta rupiah. Dan yang terakhir, untuk asuransi kesehatan diberikan sebesar 29 juta per tahunnya, sehingga untuk durasi studi selama 2 tahun diperoleh 58 juta rupiah. Sehingga total dana beasiswa yang diterima sebesar 970.320.000 rupiah. Untuk data-data yang ditampilkan didapat dari website LPDP-nya itu sendiri. Oke, jadi di sini saya akan bacakan model pertumbuhannya dari persamaan diferensialnya, yaitu ada turunan A terhadap T dikali R dengan A, di mana AT ini adalah nilai dana pada waktu T dan R ini adalah suku bunga kontinu per tahun. Sementara A0 ini adalah total dana awal beasiswanya. Di sini saya menggunakan batas asumsi modelnya. Yang pertama, suku bunga R konstan sepanjang waktu. Yang kedua adalah pertumbuhan bersifat kontinu, bukan diskrit. Dan yang ketiga, tidak ada pembayaran cicilan selama fase pertumbuhan berlangsung. Di sini ada penurunan dari solusi persamaan diferensialnya. Pertama ada 1 per A dA sama dengan R kali dt. Dimana kita tahu 1 per A itu ln A dan integral R terhadap dt itu
R kali T tambah konstanta. Maka pada hasil akhirnya akan dapat AT itu sama dengan A0 dana awalnya dikali sama dengan E pangkat RT. Oke, jadi setelah dapat metode persamaan diferensial ini, kita bisa menggambarkan grafik yang di bawah kiri ini, di mana interpretasinya saya akan baca sepanjang tahun nilai dana AT-nya ini dalam Indonesia rupiah akan selalu naik sesuai dengan bunganya masing-masing. Untuk warna merah ini bunga 8%, untuk dan kuning ini bunganya 6%, dan untuk hijau ini bunga 4%. Solusi dari AT menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Yang kedua, semakin besar R-nya, maka semakin cepat juga nilai kewajiban membengkak. Yang ketiga, penundaan pelunasan 5 tahun dengan bunga dengan 8% menambahkan beban kurang lebih 465 juta. Di mana ini menegaskan pentingnya melunasi kewajiban segera mungkin. Dan di sini ada tabelnya, jika mungkin grafiknya terlalu kecil tidak bisa terlihat, di mana saat suku bunganya 4%, nilai setengah 5 tahunnya adalah 1,163 M. Terus untuk 10 tahunnya ada 1,420 miliar. 6% 1,284, dan setelah 10 tahunnya di 6% itu ada 1,76, dan setelah itu untuk bunga 8% setelah 5 tahunnya ada 1,417, dan setelah 10 tahunnya ada 2,1117 M untuk bunga 8%. Apa sih kaitannya modal tadi sama pencicilannya? Untuk dana awalnya sudah kita tahu sebelumnya, yaitu sekitar 970.320 yang diterima saat mulai studi. Selanjutnya, setelah dana awal ada fase pertumbuhan, yaitu yang model kita tadi, di mana AT sama dengan A0 kali E pangkat RT, yaitu adalah bunga tumbuh selama studi, dengan asumsi tidak ada cicilan. Selanjutnya ada nilai awal cicilan, yaitu L0 sama dengan A0 dikali E pangkat R kali T0, yang dimana itu adalah menjadi hutang awal saat pelunasan dimulai. Jadi L0 ini sama dengan A0 dikali E pangkat R kali T0, di mana semakin lama penundaan T0-nya, maka semakin besar juga hutang awal di L0. Di sini ada pesan kuncinya, solusi pertumbuhan HT menjadi awal nilai L0 pada model pengembangan cicil. Penundaan pelunasan secara langsung membesar beban hutang secara tidak langsung. Selamat siang semuanya, saya Ara. Saya akan melanjutkan ke bagian model pengembalian dana beasiswa dengan cicilan. Kita asumsikan hutang yang harus dikembalikan adalah L0 dengan besarnya 7,7 miliar rupiah. Untuk memodelkan proses pelunasannya, kita akan menggunakan persamaan diferensial DL per DT sama dengan RL min P. Artinya setiap saldo hutang bertambah akibat bunga sebesar RL, tapi sekaligus berkurang karena kita membayar cicilan sebesar P per tahun. Jadi dua gaya ini saling tarik, bunga menaikkan hutang, cicilan menurunkannya. Persamaan tadi akan diselesaikan menggunakan faktor integrasi dan hasilnya adalah LT sama dengan P per R ditambah L0 minus P per R dikali E pangkat RT. Kemudian bisa kita cek kebenarannya saat T sama dengan 0, nilai L kembali ke L0. Dan jika cicilan P kita rancang dengan tepat, maka saat T sama dengan T, nilai L akan mencapai 0 alias lunas. Kemudian untuk cicilannya sendiri, dari syarat LT sama dengan 0 itu kita bisa turunkan rumus cicilan yang dibutuhkan, yaitu P sama dengan R kali L0 dibagi 1 dikurangi E pangkat negatif RT. Kemudian di tabel ini bisa kita lihat hasilnya untuk berbagai kombinasi suku bunga dan tenor. Misalnya dengan bunga 6% dan tenor 15 tahun, cicilan yang dibutuhkan sekitar 793 juta per tahun. Nah, yang menariknya adalah semakin lama tenornya, cicilan per tahun memang semakin kecil. Namun jika kita hitung secara keseluruhan yang akan kita bayar, justru makin besar karena bunganya menumpuk lebih lama. Kemudian kita masuk ke grafik saldo hutangnya. Ketiga kurva mulai dari 0, L0 sebesar 7,7 miliar dan berakhir di 0 pada tahun ke-15. Yang bisa kita lihat secara jelas, semakin tinggi suku bunga, kurva turun lebih lambat.
Artinya, dengan bunga yang lebih tinggi, hutang lebih berat untuk dilunasi dalam waktu yang sama, sehingga cicilan yang dibutuhkan juga lebih besar. Nah, area bayangan di antara kurva 4% dan 8% itu menggambarkan tentang resiko yang mungkin dihadapi peminjam. Kemudian untuk skenario pelunasan lebih awal, apakah akan selalu lebih menguntungkan jika kita melunasi lebih awal? Namun dari tabel ini terlihat tergantung kapan. Karena jika kita melunasi di 12 tahun dan 10 tahun itu malah lebih mahal, lebih besar yang dikembalikan daripada saat lunas di 5 sampai 8 tahun. Jadi kesimpulannya, lunas lebih awal itu menguntungkan tapi harus dilakukan cukup jauh sebelum jatuh tempo. Sehingga semakin cepat memulai pelunasan, maka semakin besar penghematannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil soal-soal analisis. Dan yang pertama adalah jika total dana awal adalah A0 dan suku bunga adalah R dalam persen per tahun, akan dituliskan model persamaan diferensial yang menggambarkan pertumbuhan nilai dana tersebut dan tentukan solusinya. Jadi di sini untuk model pertumbuhan dengan bunga majemuk kontinu kita nyatakan sebagai DA per DT sama dengan RA. Dan untuk mencari solusinya kita akan turunkan rumusnya. Jadi di sini kita lihat eh, kita bisa menggunakan metode pemisahan variabel terhadap persamaan diferensial tersebut. Jadi DA per DT sama dengan RA kita turunkan jadi 1/A DA sama dengan RDT. Lalu keduanya kita integralkan sehingga nanti akan menghasilkan ln A sama dengan RT plus C. Lalu eh, kita eksponensialkan kedua ruas nanti akan menghasilkan A sama dengan R E pangkat RT plus C. Lalu karena E pangkat RT plus C bisa dipisahkan menjadi E pangkat C kali E pangkat RT, maka nanti ketika diturunkan E pangkat C-nya akan menjadi suatu konstanta K. Konstanta K itu ada di bilangan real. Lalu juga diketahui kalau pada saat T sama dengan 0, maka dana awal A0-nya itu akan menjadi A0 sama dengan K dikali 1, maka nanti A0-nya sama dengan K. Sehingga diperoleh rumus pertumbuhan dana sebagai fungsi waktu adalah AT sama dengan A0 E pangkat RT. Lalu selanjutnya, maaf, untuk hasil analisis yang kedua, pertanyaannya adalah jika saldo hutang dimodelkan dengan persamaan diferensial DL per DT sama dengan RL dikurang P, tentukan rumus solusi LT untuk saldo hutang sebagai fungsi waktu. Jadi di sini kita lihat bahwa persamaan diferensialnya bisa kita ubah menjadi DL per DT dikurangin RL sama dengan minus P. Nah, di sini kita akan menggunakan faktor integrasi di mana mu T itu sama dengan E pangkat integral dari min R dt. Sehingga nanti dihasilkan sama dengan E pangkat min RT. Nah, lalu kita kalikan faktor integrasi terhadap persamaan diferensial sebelumnya pada kedua ruas. Sehingga nanti akan diperoleh L L LT sama dengan P ditambah R plus CE pangkat RT. Jadi ketika semuanya diturunkan, nantinya akan mendapatkan hasil berikut. Lalu akan ditentukan si nilai C ini. Jadi di sini C adalah suatu konstanta real. Kita misalkan total hutang awal pada T itu sama dengan 0. Adalah
0, maka L0 ini kita substitusikan 0 terhadap fungsi LT, sehingga nanti dihasilkan L0 sama dengan P plus R tambah P per R plus C, itu sehingga nanti C-nya sama dengan L0 dikurangin P per R. Sehingga rumus saldo hutang sebagai fungsi waktu adalah LT. Jadi kita substitusikan C yang sudah kita dapatkan ke terhadap fungsi LT yang tadi. Jadi akan menghasilkan LT sama dengan L0 min P per R dikalikan E pangkat RT ditambahkan P per R. Itu untuk hasil analisis nomor 2. Lalu berikutnya adalah hasil analisis soal nomor 3. Dikatakan bahwa jika total hutang sekitar 7,7 miliar rupiah, suku bunga R antara 4-8% per tahun, dan waktu pelunasan W antara 10-20 tahun, estimasikan besar cicilan yang diperlukan. Jadi di sini pertama kita harus menurunkan rumus untuk mencari P. Menggunakan fungsi LT yang eh, kita peroleh dari soal nomor 2. Kita lihat di sini pinjaman lunas berarti saldo hutang pada tahun ke W itu adalah 0, sehingga kita bisa menuliskan di sini LW itu sama dengan 0. Nah, kita substitusikan eh, pada persamaan LT yang kita peroleh dari soal nomor 2. Di sini kita lihat 0 sama dengan L0 dikurangin P per R dikali E pangkat RT ditambah P per R. Nah, di sini kita turunkan sehingga kita akan mendapatkan hasil L0 itu sama dengan P per R dikali 1 kurang E pangkat min RW. Sehingga ketika kita eh, hitung kembali, diperoleh rumus besar cicilan yaitu P sama dengan RL0 per 1 min E pangkat min RW. Jadi ini adalah P adalah rumus untuk mencari besar cicilan. Nah, kita di sini diberikan pada soal total hutang L awal itu L0 sama dengan 7,7 miliar rupiah. Dan di sini kita bisa pilih R sama dengan 5% per tahun. Karena suku bunganya antara 4-8, jadi bisa dipilih R-nya 5% atau R-nya sama dengan 0,05. Lalu kita juga bisa pilih waktu pelunasannya W itu sama dengan 10 tahun. Sehingga ketika kita substitusikan yang diketahui terhadap rumus P, kita akan mendapatkan P-nya itu di sekitar 978 juta 473.581. Dengan memilih suku bunga 5% dan juga waktu pelunasannya itu 10 tahun, maka besar cicilan yang diperlukan itu diperkirakan sekitar 978 eh, juta per tahunnya. Sekian terkait hasil analisis soal nomor 1 hingga nomor 3. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya untuk analisis nomor 4 itu menunjukkan untuk mencari nilai dari besar sisa hutang pada waktu T-nya itu T1 dengan ketentuan T1-nya itu kurang dari T besar. Nah, karena tidak ada cicilan sebelumnya yang mengurangi pokok hutang atau hutang awal yang diberikan pada saat awal pemberian, maka besar hutang yang dibayar tetap murni merupakan akumulasi dari nilai awal ditambah bunga kontinu sampai ke titik T1-nya. Sehingga besar sisa hutang pada T1 adalah LT1 sama dengan AT1 atau dapat dirumuskan menjadi A0 E pangkat RT1. Oke, untuk analisis nomor 5 sendiri adalah perbandingan dari perbandingan dari memajukan waktu cicilan dibandingkan waktu cicilan yang awal. Nah, di sini ada beberapa
keunggulan dan keuntungan dan kerugian. Dari keuntungannya sendiri di finansial dan bunga itu menghemat beban bunga, menghentikan snowball effect dari bunga majemuk kontinu dan sehingga jumlah nominal yang dibayarkan lebih sedikit. Nah, tetapi kerugiannya sendiri adalah kehilangan dari opportunity cost-nya, yaitu kehilangan potensi keuntungan investasi. Jika uang tersebut diinvestasikan pada imbal dengan hasil yang lebih besar daripada R%, secara matematis itu lebih menguntungkan daripada melunasi hutang secepatnya. Selanjutnya, dari segi arus kas dan aset, untuk keuntungannya, risiko bunganya lebih aman karena lebih terhindar dari risiko kerugian ketika terjadi fluktuasi atau kenaikan suku bunga. Nah, untuk kerugiannya sendiri, itu menguras likuiditas dari menggunakan dana tunai yang sangat besar, sehingga mengakibatkan berkurangnya dana darurat yang diperlukan ketika ada kebutuhan mendesak. Lalu selanjutnya, dari kredit dan kontrak, keuntungannya sendiri ada di rasio hutangnya lebih sehat karena debt to income-nya itu lebih baik dibandingkan ketika ada hutang lain. Nah, tetapi selain itu, jika untuk kerugiannya sendiri potensi penalti karena membayarkan pelunasan hutang lebih cepat berarti menggunakan uang yang lebih banyak dalam setiap waktu pembayarannya. Nah, untuk psikologisnya sendiri hanya terdapat keuntungan yaitu pikiran lebih tenang karena hutang yang lebih cepat dilunaskan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana awal yaitu 970.320.000 dihitung dari komponen living allowance, tunjangan buku, dan asuransi kesehatan LPDP selama 2 tahun di Los Angeles. Untuk yang kedua, ada kewajiban tumbuh mengikuti model DADT sama dengan RA dengan solusi AT sama dengan A0E pangkat RT, yaitu menunjukkan pertumbuhan eksponensial selama masa studi. Lalu simpulan yang ketiga, solusi pertumbuhan AT menjadi nilai awal L0 pada model cicilan DLDT sama dengan RL min P yang menghubungkan kedua fase secara matematis. Lalu yang terakhir yaitu penundaan pelunasan memperburuk beban secara eksponensial sehingga melunasi sesegera mungkin adalah keputusan optimal dari finansial tersebut. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.